Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitriani Caniago dengan nomor BP 211-2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca massa tanpa reaksi kimia, yaitu pada absorpsi, ekstraksi, dan juga kristalisasi. Nah, ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan lainnya adalah larut organik. Nah, adapun contoh paling umum dalam proses ekstraksi adalah minyak atsiri. Misalnya, pemisahan ataupun ekstraksi pada serai, jahe, dan lain-lainnya. Nah, alat yang digunakan dalam proses ekstraksi disebut ekstraktor. Salah satunya itu adalah soklet. Ini kita bisa lihat gambar dari soklet. Adapun rumus neraca massa totalnya yaitu F1 ditambah F2 sama dengan E ditambah C. Keterangannya itu di mana E adalah ekstraknya, itu berupa minyak dan juga ada airnya, dan cake. Cake ini seperti sisa ataupun bahan padatannya. Nah, selanjutnya yaitu absorpsi. Absorpsi adalah suatu proses di mana atom, molekul, atau ion memasuki fase ruah atau bahan cair atau padat. Absorpsi juga merupakan pemisahan komponen dari suatu campuran gas dengan cara penyerapan menggunakan absorben cair yang diikuti dengan pelarutannya. Molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume, tidak hanya bagian permukaannya saja. Nah, ini adalah kebalikan dari adsorpsi, di mana adsorpsi hanya mengabsorpsi bagian permukaannya saja. Nah, adapun alat yang digunakan dalam absorpsi yaitu absorber. Adapun rumus neraca massa totalnya yaitu F1, F1 tambah F2 sama dengan P ditambah P ataupun produknya. Nah, di sini ada contoh soal dari absorpsi dalam absorber. Karbon disulfida di recovery dari campuran gas yang terdiri dari 15% mol CS2, 17% O2, dan 67,2% N2. Gas diumpankan secara kontinu ke dalam menara absorber dari dasar kolom, di mana kontak secara berlawanan arah dengan benzena cair yang hanya menyerap CS2 namun tidak O2 maupun N2-nya. Benzena diumpankan ke dalam kolom dan dengan rasio 1:1 terhadap gas umpan. Sebagian kecil benzena cair yang masuk ke dalam kolom akan menguap dan meninggalkan puncak kolom. Gas yang meninggalkan kolom terdiri dari 2% CS2 dan 2% benzena. Hitunglah mol fraksi CS2 pada aliran outletnya. Ini. Nah, kita bisa melihat skema neraca massanya. Kita buat basis di mana umpan gas itu sama dengan umpan benzena karena dia berbanding 1:1, dia 100 mol. Ini ada umpan masuknya itu 100 mol gas yang dibagi atas 0,15 CS2, 0,178 O2, dan 0,672 N2. Dan diumpankan juga 100 mol benzena. Ini adalah neraca totalnya itu, neraca totalnya sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan P, ya dia keluar, ditambah P. Jadi kita jumlahkan 200 sama dengan V tambah P. Nah, ini masih persamaan 1 ya, teman-teman.
Kemudian ada neraca udara 0,85 dikali 100 sampai dengan 0,96 P sama dengan 88,542. Nah, dari sini bisa kita substitusikan, maka D200 sama dengan P kurang P, maka P sama dengan 111,458. Kemudian ada neraca benzena 100 sama dengan 0,02 V ditambah 1 kurang X dari P-nya. 100 sama dengan 0,02. Selanjutnya yaitu kristalisasi. Nah, kristalisasi adalah proses pemisahan komponen partikel zat padat yang terlarut di suatu larutan ketika zat padat ini menjadi kristal. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Nah, adapun alat yang digunakan dalam proses kristalisasi yaitu crystallizer. Nah, bisa kita lihat gambar. Ini adalah salah satu crystallizer pada suatu industri yang besar. Nah, adapun rumus neraca massa totalnya yaitu F atau feed ataupun umpan sama dengan L ditambah P, di mana L adalah larutan induk atau model liquor dan juga P adalah produk. Nah, adapun contoh soalnya bisa kita lihat ya. Diinginkan untuk mengkristalkan barium nitrat. Dari datanya bisa kita ketahui pada kelarutan BaNO3 2 kali, dia pada suhu 100 derajat Celcius menghasilkan 34 gram per 100 gram H2O, dan pada 0 derajat Celcius dia menghasilkan 5 gram per 100 gram H2O. Jika ingin dibuat 100 kg BaNO3 2 kali terlarut pada suhu 100 derajat Celcius, berapakah air yang dibutuhkan? Kita bisa lihat skema dan neraca massanya. Untuk pertama itu kita tentukan dulu berapa umpan yang akan dimasukkan. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk umpannya, dia XF sama dengan 34 per 34 tambah 100 menghasilkan 0,2537. XL sama dengan 5 per 5 tambah 100, hasilnya yaitu 0,0476. Nah, kita bisa menentukan jumlah umpannya. F sama dengan 1 per 0,2537 dikali jumlah BaNO3 2 kali. Nah, dia menghasilkan 394,17 kg. Nah, ini dia umpannya yang dimasukkannya. Untuk neraca air, bisa kita lihat 0,7463 dikali 394,17 menghasilkan 0,9524 L, di mana L dapat kita raih sebesar 308,871 dan P-nya yaitu 85,299 kg kristalnya. Nah, 0,7463 ini bisa kita kurangkan persennya, yaitu dari 100% dia dikurang ataupun dari 100% kita kurangkan dia dari 25,37% BaNO3 2 kali. Bisa kita raih berapa persen airnya. Selanjutnya bisa kita ketahui jumlah umpan, bisa kita raih jumlah umpannya, jumlah air umpan 0,7463 dikali 394,17 menghasilkan 294,169 kg. Nah, inilah dia air yang dibutuhkan dalam proses kristalisasi. Demikian.
Demikian dari penjelasan saya. Mohon maafkan apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.